Hadir di Manaqib Online malam hari ini yang Al-Fakir tidak sebutkan satu persatunya, namun yang Al-Fakir ingat kayaknya ada kayak Haji Profesor Edi yang dari Bogor, kayak Mahya Jeddah, kayak Anang, terus satu lagi tuh kayak Subhan ya, dan yang lainnya mungkin saya nggak sebutin tuh. Yang saya ingat tadi itu doang tuh saya lihat. Petugas Manaqib dari awal hingga akhir, ikhwan akhwat di mana saja berada, satu guru, satu ilmu, istiqomah kita mengamalkan, mengamankan, melestarikan amaliyah Torikoh Qadiriyah Naksaban yang ma'at suriyalaya. Karoma Abaus Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Idul Fitri ini ibarat lembaran awal kertas putih yang tidak ada noda sedikit pun. Tak ada noda yang menempel sehingga senantiasa bersih. Walaupun satu titik hitam. Seperti air dari sumber mata air yang mengalir jernih. Itu buat mereka yang dulu kita belum punya torikoh. Di torikoh ini, kita sudah ada Lailatul Qadar. Setiap malam. Nuzulul Quran setiap malam. Bahkan setiap manakiban seperti ini kita merayakan 9 kemenangan. Alhamdulillah. Yang mana di luar sana, jadi banyak yang mengatakan, waduh, kertas putih kita ini hanya Idul Fitri. Alhamdulillah. Kita setiap malam. Ya. Dan kesucian jiwa kita ini harus kita jaga sekuat tenaga agar kertas atau jiwa kita yang bersih. Yang mana moto kita di dalam Toriko, Qadiriyah Naksabaniyah Ma'asuriyah Yasir Narasa PPKN ini adalah mencintai kesucian jiwa. Lalu bagaimana caranya? Jiwa kita mempertahankan kesucian jiwa itu. Andai kita membuat kesalahan, dosa pada Allah Subhanahu wa taala atau pada diri kita sendiri, tentu kita selalu beristighfar. Sebelum zikir jahar, kita baca tawasul astagfirullahal ghafurur rahim. Sebelum kita zikir jahar. Sebelum kita zikir khafi, astagfirullah rabbi min kulli dzanbin wa atubu ilaih. Setiap pagi kita berdoa, setiap khotaman banyak sekali istighfar di situ. Dan setiap paginya setelah kita sholat isti'anah, astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaih taubatan abdin zalimin la yamliku li nafsi darran wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusur. Setiap pagi. Tapi kalau dosa kita sesama manusia, nah, makanya kita ada silaturahmi. Ya kalau silaturahmi ini kayak apa sih namanya, halal bihalal. Tradisi kita tuh halal bihalal bagus. Kita salaman. Tapi kita alhamdulillah setiap kali manakib, bahkan itu lebih daripada halal bihalal. Silaturahmi kita. Karena apa? Ini menjadi solusi. Kata maaf gitu loh. Yang terucap dari mulut kita, kita berkomitmen untuk memulai kehidupan bersama yang lebih bahagia. Kan gitu kalau di bulan Syawal ini. Kalau kita mempunyai salah, ya kita berjabat tantangan itu bisa melepaskan dendam dalam hati kita. Makanya pentingnya bersalaman kita. Di dalam Al-Quran, surat Al-Imran ayat 134 sering kita dengar. Alladzina yunfikuna bisyarri wa alladzina yunfikuna bisyarra'i wad-dharra'i wal kaziminal ghaiza wal 'afina 'anil nas.
Wallahu yuhibbul muhsinin. Bisarra'i. Bisarra'i. Orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Tentu di 5 mutiara yang sering kali kita dengarkan, bukan hanya kita dengarkan, harus kita amal. Mencintai ulama sejaman, ya. Jangan pernah menyalahkan ajaran orang lain. Jangan pernah mengoreksi ajaran orang lain. Tetap kita jalan walaupun kita disakiti. Dan yang kelima ini, mencintai orang yang membenci. Bila hati kita masih banyak mempunyai penyakit-penyakit hati, syirik, iri, hati dengki, sulit kita untuk mencintai orang yang membenci kita. Dengan sepenuh hati kita mencintai orang yang membenci kita, Masya Allah, luar biasa. Akhirnya ada level-level tertentu. Ya, kalau hati kita belum bisa mencintai orang itu, ya kita minimal dengan berdoa. Ya Allah, cintailah orang yang membenciku, ya Allah. Yang suka menggibahku, yang suka memfitnahku, yang suka ngomong-ngomongin aku, yang suka mencemarkan nama baikku, ya Allah. Cintailah mereka, cintailah mereka. Hanya itu, kadang-kadang saya begitu. Ya memang harus begitu. Kita mendoakan dengan sepenuh hati kita. Karena persaudaraan itu, kita sesama ikhwan, ikhwan, akhwat. Ya, walaupun kita berbeda, tidak sama, ada yang kaya, ada yang miskin, ya. Namun harus saling membantu, tak kenal kata iri. Hubungan keduanya ini selalu harmonis, selalu berbagi peran, sekaligus saling melengkapi kita. Seperti tangan kiri dan tangan kanan kan. Tangan kiri tidak akan menyakiti tangan kanan. Begitu juga sebaliknya, tangan yang kanan nggak sampai hati kita menyakiti tangan yang kiri. Apalagi di masa yang sulit sekarang ini. Ya, kadang-kadang kepekaan terhadap penderitaan orang lain kita harus terus kita semai. Kita membantu orang lain dari kesulitan yang mereka hadapi. Kita nggak tahu kalau tetangga kita, mereka nggak punya uang, mereka nggak punya beras. Ya, mampu nggak kita menolong mereka? Tapi kadang-kadang, atau sebaliknya kita sendiri yang nggak punya beras, nggak punya uang. Tapi kita tidak pernah meminta, itu luar biasa. Tapi kadang-kadang insya Allah murid Aba'au semuanya selama jikir hofinya dan jikir jaharnya mantap setabi sholat. Nggak ada kata yang namanya uang, nggak pernah ada yang kosong. Ada aja insya Allah rezeki. Rezeki min haitsu la yahtasib, dari arah-arah yang tidak diduga-duga. Yang penting mau berusaha. Insya Allah ada aja. Karena kita membantu orang lain, tetangga kita, dari kesulitan yang mereka hadapi, kepekaan sosial yang telah dilatih pada bulan suci Ramadan kemarin, harus ada bekasnya. Seperti kita merasakan lapar, haus, dahaga, dilanjutkan kembali di bulan-bulan setelah Ramadan. Kita harus menjadikan Idul Fitri ini sebagai momentum kebahagiaan bersama yang hakiki. Jangan sampai overdosis kita, menghambur-hamburkan uang, akhirnya besok kita nggak makan. Ya. Jadi dalam hadis Rasul pernah bersabda, "Ma min mu'minin yu'azzi ahahu bimusibatin ila kasahullah subhanahu min hulalil karamah yauman kiamat." Tidaklah seorang mukmin menghibur saudaranya karena musibah yang menimpanya, kecuali Allah akan mengenakan kepadanya pakaian-pakaian kemuliaan di hari kiamat. Hadis ini diriwayatkan Ibnu Majah. Ikhwan ahwat yang dimuliakan Allah. Saling memaafkan dan peka terhadap penderitaan orang lain, tentunya nggak boleh sampai melupakan kepekaan pada orang yang dekat sekitar kita tuh.
Karena saudara yang terdekat itu tetangga kita, adik kita terkadang. Tapi kalau adik kita udah pada kaya, alhamdulillah kita bersyukur aja. Kadang-kadang adik nggak pernah datang lebaran ke rumah kita lah, biarinin aja, gitu kan. Terkadang kita juga jangan gengsi juga kita datengin ke rumah adik kita. Tapi kan kadang-kadang bagaimana? Kita ya begitulah, kadang yang merasa yang tuaan kita datang ke rumah adik kan gengsi gitu kan. Ya Allah, zaman sekarang, zaman now. Maka inilah akhlak. Artinya kita yang mudaan itu memang harus hormat, mendahului dulu yang ketuaan. Itu kan harusnya begitu. Tapi di Toriko ini, di tasawuf ini luar biasa. Mampukah kita yang sudah tua, yang tuaan itu, kenapa adik gue nggak datang ke rumah gue? Kita datengin rumahnya. Ya Allah, itu luar biasa itu. Iya kan? Itu ujiannya, ujian pasti banyak semua. Mampu kita mendatangi adik kita yang lama tidak datang selama bulan Idul Fitri, bulan Syawal itu. Kita datengin, waduh luar biasa, luar biasa. Semoga kita bisa dimampukan oleh karomah Abah. Jadi gini, jadi kita saling memaafkan. Ya, kadang-kadang kan ada gini, gua nggak bakal maafin dosa-dosanya dia gitu. Akhirnya kita ngikut-ngikut, jangan. Kalau kita udah bertoriko kan nggak boleh begitu. Orang yang membenci aja kita cintai gitu kan. Ya, minimal kita memaafkan dalam hati kita. Saya akan memaafkan semua kesalahan-kesalahan orang-orang yang pernah menyakiti hati saya. Ya Allah, dalam doa kita. Setiap kali kita habis zikir jahat. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yallahu fawqa aydihim faman nakasa fa innama yanqusu ala nafsi wa man awfa bima ahada alaihi Allah fa sayu'tihi ajran 'azima. Kita doa aja, ya Allah, ampunin dosa-dosa saya yang pernah saya lakukan kepada orang-orang yang pernah saya sakiti, ya Allah. Dan begitu pun ya Allah, saya ikhlaskan, maafkan dosa-dosa yang pernah menyakiti saya. Nah itu tuh kadang-kadang, kan kadang-kadang ada yang begitu, gua nggak bakal maafin dia gitu, karena utangnya nggak sedikit, wah ratusan juta sama gua, masya Allah. Ini yang bisa mengikhlaskan utang-utang kita kepada orang lain lillahi ta'ala, itu yang saya alami. Allah akan mengganti berkali lipat. Nih, makanya kunci keikhlasan. Makanya kalau orang punya utang sama kita, bisa mampu nggak kita mengikhlaskan, ya kan gitu. Lillahi ta'ala, udah serahin kepada Allah. Biasanya kalau kita udah serahin kepada Allah, itu bisa dibayar sama dia. Ya kita sih nggak ngarepin, yang penting hati saya sudah ikhlas, itu udah mau nagih lagi kan begitu. Tapi yang namanya hutang piutang, Rasulullah aja nggak menyolatin kan gitu. Bebas ya kita, kalau kita punya utang, nah makanya kadang-kadang punya penyakit di badan kita, mungkin apa, kita pernah punya hutang kepada orang lain kan begitu, harus kita bayar karena itu akan kemakan badan, biasanya begitu. Apalagi kita orang-orang toriko, orang tasawuf, kembali kepada diri kita. Iza ahsantum ahsantum li anfusikum wa iza asatum falaha. Kita buat baik, baik buat kita, jahat, jahat buat kita. Begitu. Ini kayaknya udah 19 menit ya. Ya Bunda ya, udah 19 menit belum, Bun? Enak banget ini ngomong ini Belum, di belum, belum. Terusin aja lagi. terusin ya. Ya, terus. Alhamdulillah, alhamdulillah. Iya, siap, siap. Jadi ini, kalau kita punya dosa sesama manusia, kita berjumpa, kita memohon keikhlasannya, itu diampunin. Abah pernah ngomong begini, ada seorang pendiri organisasi yang sedang disiksa di dalam kuburnya, gitu kan. Akhirnya banyak tuh teman-teman saya yang anggota, ya memang anggota organisasi, saya juga termasuk anggota tersebut. Mereka marah. Kenapa katanya pendiri ini, organisasi ini sedang disiksa di dalam kubur, loh kok kamu marah? Saya bilang, Abah Aos itu berbicara tentang hakikat. Sayang bahwa beliau membutuhkan pertolongan anaknya. Karena kita, kalau kita berdosa kepada diri kita dan kepada Allah, itu mah gampang. Innallaha ghafurur rahim. Allah maha pengampun, maha penyayang. Tapi kepada manusia ini loh, kadang kita pernah berbuat dosa, menyakiti hatinya. Makanya menggibah, memfitnah itu, kita berbuat dosa tanpa kerasa. Apalagi banyak kita bersilaturahmi, kita kadang-kadang bersilaturahmi ke rumah ini yang kita omongin, kita bicarakan gibah lagi. Ya kan? Alhamdulillah kita sudah punya pembersih gitu kan. Hati kita, zikir hofinya, zikir jaharnya. Tapi memang, jadi ada tiga tingkatan menurut saya. Yang pertama adalah teguran.
Kita kalau baru ditegur ya sama presiden aja kita ditegur atau sama abah aja kita ditegur dulu tuh lagi belum kita kenal dekat sama abah ditegur sama abah. Kiai begini gini ya Allah ditegur aja deh. Iya kan? Makanya abah sekarang mau ngasih peci merah putih ini udah pasti murid abah gitu kan biar ada di mana-mana peci merah putih murid abah. Gitu. Ada kelainan tersendiri dan kebanggaan tersendiri. Jadi yang pertama kita ditegur dulu sama Allah, ya kan? Terkadang kita ditegur dengan penyakit, ya kenapa? Akhirnya kita sadar diri banyak zikir jahar. Ya Allah, udahlah. Memang banyak dosa-dosa kita yang kemarin-kemarin. Lalu yang kedua, setelah kita ditegur, itu baru kita mempunyai ujian. Setelah kita dulu dikenal sama Allah, kita dekat sama Allah, kita dekat sama Abah, itu diuji. Jadi kalau kita sudah beriman baru diuji. Lalu yang ketiga nih yang bahaya, dicoba. Nah ini yang dicoba nih. Yang terkadang banyak orang yang nggak kuat dicoba. Kalau diuji itu kan kita baru teori, nah, diuji ya kan. Hanya sebatas teori. Tapi kalau sudah dicoba, Masya Allah, ini nih kadang cobaan-cobaan ini yang terakhir. Kalau dengan cobaan-cobaan ini kita berhasil, kita selalu ingat kepada Allah, makanya kita nggak akan mampu kalau hati kita nggak kita serahkan semua kepada Allah dan beropito kepada guru mursyid. Yang saya rasakan seperti itu, ya Allah, ya. Makanya kadang-kadang kita teriak Abah, hampir-hampir saja cobaan-cobaan itu menjerumuskan kita ke jurang, ke dalam jurang yang dalam sekali. Itulah cobaan-cobaan. Semuanya kita yang hadir di Manaqib Online pada malam hari ini, teguran Allah, ujian Allah, dan cobaan Allah dapat kita lampaui semuanya dengan berkah karomah kita punya guru mursyid saya Muhammad Abdul Ghaussaifullah Maslul Qaddasallahu sir. Akhirnya kita berjalan dan menjadikan bulan Syawal ini lebih baik daripada bulan Ramadan dan istiqomah akhirnya kita sampai berjumpa dengan bulan suci Ramadan yang akan datang gitu kan. Ini kepada apalagi maaf satu lagi orang tua ya kan. Apabila orang tua kita sudah meninggalkan dunia, ya kita ziarahkan kuburnya. Kalau jauh gimana Kiai? Ya kita tawasulan kan ada tawasul kita, ziarah kubur. Ada kita 7 tawasul, baca surat Al-Ikhlas 11 kali, Al-Falaq, An-Nas, Fatihah, surat Al-Baqarah, lalu surat ayat kursi, ya. Astagfirullahaladzim seperti zikir jahar kita baca zikir jahar sebanyak itu kan kita sedang berziarah ke makam kita baca di situ Fatihah kita niatkan untuk orang tua kita ya kan. Nah, karena dengan kita berdoa seperti atau kita badalkan orang tua kita yang memang mereka belum dapat hak talqin itu yang akan menyelamatkan kita yang seperti pendiri dalam satu organisasi itu membutuhkan pertolongan anaknya. Abah sayang gitu dikasih tahu nih membutuhkan pertolongan anaknya gue di kuburan lagi diseksa. Nah, makanya anaknya itu kita badalin ya. Kalau kita sebagai ini saya bilang udah badalin aja. Kita fokuskan kepada almarhum. Semoga kita semua menjadi anak-anak yang soleh. Karena kita cetak anak-anak soleh kita nanti kitanya dulu menjadi orang yang anak yang soleh kepada orang tua kita. Nggak ada kata terlambat selagi napas masih ada di dalam kandungan. Dan kita tidak ada yang kata lambat. Mari kita berjuang. Kita berjuang selalu melawan hawa nafsu yang ada pada diri kita. Akhirnya kita bisa istiqomah di dalam Toriko Qadiriyah Naksabaniyah, mengamankan, melestarikan ajaran Toriko Naksabaniyah ini. Akhirnya kemarin Ijal pernah di Al-Hanin bilang, ya kalau kita sudah merasa sudah bisa istiqomah, artinya kita harus banyak sabar. Kata Ijal begitu saya kata Ijal waktu di Al-Hanin kemarin. Memang sabar ini tidak ada batasannya. Itu lagi belajar semuanya kita. Akhirnya kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala hajat-hajat kita di dalam Manaqib Online ini. Mohon maaf tadi kok saya itu masuk ke Jom ini sendirian, makanya begitu kalau nggak Bunda telepon saya masih sendirian aja saya di ruang Jom itu. Begitu saya keluar saya masuk lagi baru ada. Mohon maaf tadi sebetulnya saya udah dari jam 8 itu saya sudah online tapi sendirian nggak tahu tuh di Jom yang mana. Dari itu Al-Fakir Samsul Bahri mohon maaf dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya minal aidin wal faidin. Kita berjumpa di bulan suci Ramadan yang akan datang dan besok tanggal 13 kita manakib di pusat, kita pulang kampung, insya Allah yang ada rezekinya kita pulang kampung. Karena pulang kampung yang sesungguhnya kita adalah pulang kampung ruh kita adalah di Pondok Pesantren Sirna Rasa PPKN 3.
Dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.